Dan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga ada paling tidak ada rukun yang harus dipenuhi karena khutbah itu beda dengan ceramah biasa. Ceramah biasa. Dan yang paling tidak adalah rukunnya diarahkan khutbah gitu. Jadi rukun khutbah itu ada pertama adalah hamdalah. Kemudian yang kedua syahadatain. Kemudian yang ketiga sholawat atas Nabi. Yang keempat wasiat. Yang adalah syahadatain, kemudian salawat Nabi, wasiat takwa, wasiat tentang takwa, kemudian yang kelima ayat, jadi qiraatul ayat, baca ayat, dan yang keenam doa. Nah, ini rukun. Maka dalam khutbah itu beda dengan ceramah. Paling tidak dalam mukadimahnya itu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dan seterusnya. Nah, saya dalam beberapa waktu yang lalu saya sampaikan supaya berirama gitu. Saya kalau bisa, kalau in semua, kalau semua, supaya kedengarannya juga nyambung misalnya. Untuk hamdalah ini, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din, gitu kan? Terusnya. Waktu baru kemudian syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad al-malikul haqqul mubin wa asyhadu Muhammadan rasulullah dan dewa misalnya gitu. Baru kemudian sholawat. Kemudian wasiat takwa itu usikum wa iya ya bitaqwallah misalnya gitu. Atau ya apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu termasuk wasiat. Jadi pesan, maksudnya pesan bahwa dalam khutbah itu Rasul selalu berwasiat tentang ketakwaan. Nah, kemudian ayat, kira ayat ini apa yang dibaca? Ayat yang dibaca sesuai dengan judul. Gitu. Jadi sesuai dengan judul. Ini jangan judulnya tentang apa, ayatnya apa gitu. Itu nggak nyambung. Jadi ayat itu harus disesuaikan dengan judul. Nah, baru kemudian ini doa ini kan di khutbah kedua ini kan. Di khutbah kedua doa biasanya. Nah, karena khutbah itu waktunya sangat terbatas, tentu materinya jangan terlalu banyak, Jadi lebih baik fokus saja. Kita lihat contohnya misal, kita buat judulnya tentang apa? Pemimpin. Apa Pak? Sabar misalnya. Sabar. Atau syukur boleh. Nah, maka ayat yang di sini maksud saya ayat yang sabar. Nanti di sini kan mukadimah itu kan? Sini mukadimah itu yang ini Pak. Hamdalah, sholawat, mukadimah. Nah, nanti di poin yang ke 5 setelah wasiat takwa kan qala Allah Ta'ala. Maka di sini ayatnya Al-Qur'annya misal tentang innallaha ma'as sabirin misal.
Atau apalagi Al-Asri wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bis sabr gitu ya. Dari yang lain misal wasta'inu bis sabri was salah. Jadi ayat-ayat yang dibaca di dalam rukun itu ayat yang akan dibahas. Jangan judulnya tentang sabar, khotbah, ayat yang dibahas tentang kematian. Saudara-saudara, khotib saat ini akan menyampaikan tema tentang sabar. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kan gak nyambung itu. Walaupun ayat yang dibaca itu dari segi rukun sah, cuma dari segi sistematik nggak nyambung. Ini khotib mau bahas apa sih? Gitu. Jadi kalau mau bahas tentang sabar, ya sudah bicara sabar saja. Maka ayat atau hadis yang akan disampaikan adalah ayat hadis yang berkenaan dengan sabar. Lalu nanti kemudian uraian tentang ini ayat ini diuraikan. Jadi ayat yang dibaca diuraikan. Gitu. Jadi ayat yang dibaca diuraikan. Sebenarnya perbedaannya hanya itu, antara khutbah dengan ceramah, khutbah dengan tausiah, dengan mauizah. Maksud saya, apakah ibu-ibu yang tidak khutbah boleh nggak sistematik? Itu akan lebih bagus, gitu. Jadi akan lebih bagus kalau memang. Tapi biasanya kalau ceramah umum itu cukup sampai apa? Ya sama aja sepertinya, cuma nggak ada wasiat aja biasanya. Jadi sampai dengan apa? Sampai dengan ayat Al-Quran, ayat salawat langsung baca ayat Al-Quran. Gitu. Ya boleh aja itu, silakan saja. Jadi ini secara sistematik yang harus lakukan dalam khutbah-khutbah itu adalah menggunakan kalimat-kalimat itu. Jadi hamdalah, kemudian syahadatain, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, atau kemudian baca Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang Rasulullah kemudian jelaskan. Maka itu namanya tafsirul ayat bil hadis. Jadi Rasul menjelaskan tentang ayat itu Rasul tafsirkan. Boleh. Jadi tafsir yang paling bagus tafsir yang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi tentang itu. Yang dimaksud ini oleh Allah sudah dijelaskan. Contoh kasus misalnya, ketika Allah bertanya dalam surat Al-Ma'un misalnya, kan Allah mendahului kalimat pertanyaan istifham dalam bahasa Arab. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kan gitu. Itu kan pertanyaannya. Apakah kalian tahu? Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang mendustakan agama? Itu Allah bertanya. Dan pertanyaan itu oleh Allah dijawab sendiri. Dalikal aydalikal. Fadalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu kira-kira orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi nggak usah didefinisikan lagi. Paling kita definisi apa itu menghardik anak yatim, itu yang didefinisikan. Tapi bahwa kriteria orang beragama itu diantaranya adalah menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Bahwa itu lil muslimin. Celakalah orang yang sholat. Tapi yang sholat bagaimana? Allah jelaskan juga itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya dilalaikan. Nah, baru di sini muncul tafsir. Yang dimaksud sahun itu seperti apa? Lalai itu. Apakah lalai itu artinya menunda-nunda waktu sholat sehingga habis sholatnya, atau lalai itu bukan itu maknanya? Di sini ada dua penafsiran dari sekian banyak ulama tafsir, dua penafsiran. Mana yang pertama adalah tadi dia menunda-nunda waktu sholat sehingga akhirnya tidak sholat. Satu. Yang kedua,
dibantah oleh pendapat yang kedua. Kalau menunda-nunda waktu satu kemudian nggak sholat, kalimatnya tidak faulil musholin. Kan kalimatnya celakalah bagi orang-orang yang sholat nggak ya? Sholat. Kalau tadi yang menunda-nunda sholat nggak? Tidak. Berarti bukan itu maknanya. Maka muncul mana yang kedua, dia sholat, tapi sholatnya tidak memberi pengaruh kepada perilakunya. Tidak implementatif. Jadi sholat hanya rutinitas, menggugurkan kewajiban. Sholat itu fungsinya apa sih? Di antaranya adalah tanha anil fahsya munkar. Jadi ada implikasi efek atau pengaruh sholat kepada perilakunya. Jadi dia sholat tapi munkarnya tetap. Itu yang dimaksud dengan sahun itu. Lalai seperti itu. Jadi bukan dia nggak sholat. Kalau yang nggak sholat, aku nggak akan mengatakan lil musholin, karena lil musholin itu maknanya kan orang-orang yang sholat. Nah dulu di zaman PKI itu dia pintar juga, dipotong ayat itu. Fawailun lil musholin, celakalah bagi orang sholat. Karena yang sholat celaka nggak usah sholat. Jadi ngapain sholat? Karena kalau sholat celaka, itu ayat Al-Quran itu. Jadi ayat berikutnya nggak dibaca lagi gitu kan. Nah maksud saya, kalau bicara tentang makna ayat, ada tafsirul ayat bil ayat, ada tafsirul ayat bil hadis. Nah ini namanya dalam tafsir bil maksur namanya. Jadi tafsir itu ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Kalau tafsir bil maksur itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Seperti tadi itu al-ma'un gitu ya. Nah, atau ayat ditafsirkan dengan hadis. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang ayat tersebut dengan pendapat beliau itu namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur. Nah, tapi kalau tafsir bil ra'yi itu penafsir. Si ahli tafsirnya misal contohnya tafsir bil ra'yi itu tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Dia menjelaskan ayat menurut nalarnya. Ya kalau tafsir Al-Manar itu lebih banyak logika ketimbang hadis. Kalau Ibnu Katsir itu biasanya tafsir bil maksur ya. Dia menafsirkan ayat cari rujukannya Al-Quran atau hadis. Sehingga banyak menjadi rujukan Ibnu Katsir itu. Nah, tapi kita tidak boleh. Boleh nggak Pak kita baca saja? Bagus itu akan lebih bagus. Bil maksudnya kita dapat, bil ro'inya juga kita dapat. Contoh kasus misal ketika Al-Manar mendefinisikan, menafsirkan makna al-hijarah. Kata al-hijarah dalam surat Al-Fil itu ini dimaknai adalah kuman atau bakteri. Tapi di dalam terjemahan yang lain kan ini adalah batu kerikil dari neraka sijil kan? Batu kerikil dari neraka sijil. Gitu. Jadi kan jauh. Karena bagi Abduh dan Rasyid Ridho, kalau batu dari neraka yang bawa burung, itu burung bawa kebakar itu. Kan dia pegang batu, batunya panas, paling dipegang dengan cakarnya ini kan, gitu. Masing-masing bawa dua. Jadi kalau ada 2000 burung, berarti 4000 batu. Tapi anehnya batu burung itu enggak terbakar, itu enggak logis. Dan bagaimana dia mengambil batu ke dalam neraka? Neraka ini isinya apa? Api. Masa yang terbakar sayapnya apa? Itu enggak logis. Maka oleh karena itu yang logis adalah kuman bakteri. Gitu. Jadi bisa jadi hewan itu membawa bakteri seperti halnya nyamuk, membawa bakteri demam berdarah, membawa bakteri jikan, membawa bakteri apalagi seperti bebek kan, unggas itu bawa burung flu ya, virus flu gitu. Nah kira-kira semacam itu lah. Ini bisa dipertanyakan juga, kenapa Abdul berpikir seperti itu? Karena Abdul sekolahnya di Perancis. Perancis itu Eropa. Eropa itu jauh dengan
agama. Materialis. Karena mereka menyampaikan agama, karena agama mereka dulu dasarnya itu menolak pengetahuan. Supaya kita bebas berkreasi, berinovasi, meneliti, maka lepaskan agama, maka bebas nilai dia. Nah, Abu ini sekolahnya di Prancis karena waktu itu Mesir kan dijajah oleh Prancis. Jadi waktu yang kemudian Abu ingin menjelaskan bahwa kuman itu bisa secara rasional. Jadi ketika kuman dijatuhkan ke tentara Abraha, tentara gajah itu, maka ayat berikutnya kan faja'alahum ka'asfin ma'kul, bagaikan daun daun ya, daun dimakan ular, tinggal tengkoraknya. Jadi tulangnya dagingnya habis digerogoti oleh kuman yang sangat ganas. Nah, itu namanya tafsir diroi. Kalau di tafsir Ibnu tetap ini dia buruk. Atau di tafsir Jalalain juga buruk. Maksudnya al-hijar itu maknanya adalah kerikil, batu. Nah, jadi kembali kepada teks khutbah. Jadi apa yang akan dibahas, judul ayat yang dibaca juga kaitannya dengan judul, uraiannya juga berkaitan dengan judul ayat ini. Misal contohnya, apa itu sabar? Seperti apa sih ciri-ciri orang sabar? Kan gitu. Paling nggak di dalam Al-Baqarah 155 itu kan Allah menyebut wabashir as-sabirin, kan gitu ya. Beritakan kabar gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu kriteria antaranya adalah kalau kena musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu kriteria itu. Nanti ada kriteria lain kira-kira. Nah, kalau sudah kriterianya sudah, apa balasan bagi mereka yang bersabar? Kan gitu. Yang berikutnya kan ada. Selesai. Jadi tadi khotbahnya apa? Nah, sabar. Tentang sabar itu nanti ada macam-macam sabar, gitu kan? Jadi ada definisi sabar, ada macam-macam sabar, kemudian ada kriteria orang sabar, kemudian apa pahala bagi orang yang sabar. Jadi bicaranya tentang sabar. Itu baru khotbah yang terarah. Jadi kalau khotbah ngomong kemana tahu tidak dibatasi, ya semua ilmu dikeluarkan, tapi nggak nyambung. Maka sekarang masih sekarang itu yang modern selalu memberikan batasan. Walaupun judul yang ada di naskah yang ada di jadwal khotib itu tidak disampaikan, tapi khotib mungkin pakai judul lain, tapi runtut kira-kira. Nah, khotib PMA ini nanti kalau jadi khotib ya runtut kira-kira gitu. Jadi fokus kepada judul yang akan disampaikan kira-kira gitu.